dan Wakil Gubernur Jakarta tadi yang sudah kita sama-sama melihat bagaimana kemudian para calon gubernur dan wakil gubernur ini beradu ide, beradu pandangan, beradu rencana untuk bisa mengatasi masalah Jakarta, terutama terkait dengan masalah ekonomi dan juga masalah kesejahteraan sosial. Baik, untuk mendalami dan mengulas serta apakah ada kritikan, kita akan langsung ke Prof. Telisa untuk memberikan pandangannya mengenai apa yang tadi disampaikan, disajikan oleh tiga pasangan ini. Apakah ada yang perlu dikritisi atau ya sudah sama semua dengan apa yang disampaikan juru bicara hari ini? Silakan, Prof. Telisa. Ya, secara umum sangat mengapresiasi ya diskusi yang berlangsung ya, tentu secara akademik dan secara bagi masyarakat juga ya, banyak sekali muncul istilah-istilah baru, kemudian program-program, walaupun tadi secara keseluruhan program-program yang disampaikan oleh para juru bicara sudah inline dengan apa yang disampaikan, cuma kan tadi juga berkembang sampai ada cerita tentang Baduy, ada cerita tentang Kepulauan Seribu di banyak sekali lah contoh-contoh yang disampaikan. Kemudian yang menarik juga bahwa mereka ternyata semua melakukan turun lapangan ya, mendengarkan keluhan dari masyarakat gitu. Jadi momentum untuk ini tuh untuk mendengarkan keluhan. Jadi 5 tahun sekali kita minimal sebagai warga itu bisa mengeluh ya kepada para calon pemimpin yang nanti diharapkan keluhan-keluhan itu nanti bisa diselesaikan kan, tujuannya seperti itu. Nah kemudian tadi banyak sekali ya istilah-istilah baru seperti ekonomi adab, Jakarta menyala. Kalau saya tadi catat ada beberapa terms yang disampaikan. Kemudian Jakarta nanti ingin diarahkan jadi kota apa, misalkan seperti kota festival dan lain sebagainya pada debat 1 juga ya. Nah itu disampaikan bahwa akan ada program-program untuk kesejahteraan masyarakat. Pada umumnya semua sudah mengetahui masalah-masalah utama DKI Jakarta dan kemudian bagaimana solusi dengan membuat program-program untuk menyasar kepada masalah-masalah tersebut. Ya, walaupun mungkin di bagian sini ada yang lebih lengkap, ada yang ada yang udah full coverage, ada dengan yang dana fantastis tadi, tapi juga sudah disiapkan rencana-rencananya. Jadi overall sih sangat appreciate ya dengan diskusi yang tadi dilakukan. Nah cuma mungkin masukannya tadi beberapa hal ya, program-program yang disampaikan tadi itu belum terlalu menyebutkan secara makro permasalahan utama yang dihadapi Jakarta. Misalkan yang pertama, sebetulnya jangan lupa bahwa Jakarta itu belakangan pertumbuhan ekonominya tuh turun ya, misalkan waktu awal 2022 tuh kita di atas 5, kemudian sekarang turun ke 4,9 dan turunnya tuh secara konsisten mengalami penurunan. Nah itu yang harus apakah ini bisa menjawab nanti ya program-program yang disampaikan itu untuk mengantisipasi penurunan, karena Jakarta ini belakangan ini cenderungannya di bawah nasional. Baik. Ya kedua, kemudian dari sisi ketimpangan tadi juga sudah disebutkan ya, Gini ratio Jakarta itu masih tinggi, masalah ketimpangan di Jakarta itu. Jadi orang terkaya dan termiskin itu ada di Jakarta. Gitu. Nah, itu juga yang mungkin yang jadi challenge juga. Nah, apakah program-program yang disampaikan tuh bisa menyasar ke situ tuh tadi secara makronya belum terlalu ditransmisikan. Kemudian tadi sudah disampaikan juga masalah pengangguran dan lain sebagainya. Tadi Kang Emil menyebutkan misalkan contoh akan menciptakan 1 juta lapangan kerja baru. Nah, itu how to-nya itu loh yang kadang kita masih perlu dijawab juga. Caranya seperti apa menciptakan 1 juta lapangan kerja baru, karena tidak mudah, di nasional aja 1 juta itu sulit ya. Apalagi ini hanya untuk Jakarta gitu, di mana tadi ada isu juga Jakarta akan pindah juga sebagai pusatnya, sebagai ibu kota itu akan berpindah fungsinya seperti itu. Terus kemudian dari sisi tadi ada program-program yang disampaikan juga itu pangan, semua juga sama menyoroti masalah bahan pokok di Jakarta gitu, dan nanti akan disediakan transportasi murah dan lain sebagainya. Menurut saya itu sangat penting untuk sekarang ada fenomena daya beli masyarakat kita yang memang turun ya. Nah itu juga sangat penting bagaimana menjaga agar daya beli di DKI ini juga ya, tadi banyak sekali mal-mal di DKI yang sangat menyedihkan. Dulu yang legend banget misalkan kayak Blok M, tadi sudah disebut Tanah Abang dan lain sebagainya, karena memang tergerus oleh digitalisasi plus memang daya beli masyarakatnya mungkin, karena itu tadi Jakarta itu kota apa sih? Sebetulnya kota yang sangat mensupport itu adalah perdagangan. Nah, perdagangan kita lagi banyak impor, terus kemudian juga dari sisi industri pengolahan juga mungkin di situ agak declining karena pindah sebagian ke Jawa Tengah. Nah, jadi seperti Pulau Gadung itu kan sudah mulai berkurang tuh industri yang ada di situ gitu, karena cost of production-nya itu yang meningkat, logistiknya meningkat dan lain sebagainya karena kemacetan dan lain sebagainya. Nah, jadi bagaimana mereformasi Jakarta semua dengan segala masalah dan potensinya itu sih yang perlu diramu juga.
juga dan menjanjikan untuk masyarakat, tapi janjinya itu tadi memang harapannya itu memang bisa realistis untuk tercapai. Jadi harapannya juga program-program yang disampaikan itu bukan sekedar pada saat kampanye, tapi juga memang bisa sustainable ya, dan memang itu implementable. Jadi bisa berlanjut dan kemudian itu memang bisa diimplementasikan seperti itu. Jadi ya kita nggak ingin, walau bagaimanapun Jakarta adalah kota yang penuh dengan kenangan ya, dalam arti dari sejarah zaman Belanda dulu, Hindia Belanda, dan kita nggak ingin Jakarta itu tenggelam oleh digitalisasi, tenggelam oleh pindahnya ibu kota nanti ke Nusantara. Jadi Jakarta tuh tetap harus eksis. Tadi harapannya kan ingin sebagai kota global yang juga ramah kepada masyarakat. Jadi kita nggak perlu takut untuk hidup di Jakarta ya. Kita kan dulu kayak takut ya kalau hidup di Jakarta, takut biaya mahal, takut apa gitu. Nah itu harapannya dengan ini Jakarta itu bisa menjadi inklusif gitu, dan itu bisa menjadi harapan semua orang untuk, bahkan tadi ada aplikasi curhat yang juga ingin dibuat gitu ya. Tadi ada sertifikasi dan upskilling, terus program-program untuk biaya hidup murah, operasi pasar dan lain sebagainya, itu banyak lah yang dijanjikan tuh, banyak sekali lah untuk masyarakat gitu ya. Nah itu harapannya bisa diwujudkan dan ya kita semua merasakan sih. Jadi ya jangan cuma pas kampanye, tapi memang itu betul-betul nanti diimplementasikan. Kalau ada Disneyland dan Dubai tadi segala macam, kita juga berharap itu memang bisa terwujud. Kita nggak perlu ke Singapura membocorkan devisa kita. Kalau ada Disneyland di Jakarta itu sangat ini ya, tunggu-tunggu lah oleh para media. Baik. Ya, tenang dulu semuanya para pendukung. Selanjutnya catatan juga mungkin dari Pak Rian terhadap apa yang sudah dipaparkan oleh masing-masing pasangan calon. Pertama-tama saya menilai dari segi komunikasi ya. Jadi secara komunikasi tadi saya lihat bahwa yang ketiga tokoh kita ini, ketika pasang tokoh ini ya, yang paslon pertama ini, paslon pertama ini nampak sebagai seorang entrepreneur yang cerdas. Kelompok paslon kedua adalah seorang pekerja masyarakat yang cerdas gitu loh. Yang ketiga ini seorang teknokrat yang cerdas gitu loh. Jadi Jakarta dapat 3 calon ini boleh juga gitu loh, jadi nggak usah grogi. Nah kedua, berhubungan dengan program, kita tahu bahwa Indonesia itu ideologi cuma satu, Pancasila kan. Jadi teman-teman tadi ketikanya bersaing di program, dan saya kira program satu, menyejahterakan tadi kan, hanya caranya beda-beda. Nah ada beberapa note saja yang saya lihat dari ketika masing-masing itu. Yang pertama adalah bahwa masih terbelenggu dengan tantangan-tantangan atau masalah-masalah Jakarta ya. Kita masih belum berani, mungkin belum ada ruang barangkali menyuarakan tantangan-tantangan global. Misalnya, Jakarta ini memang hebat, tapi dari segi kedaya saingan, jangankan sama Singapura, sama Kuala Lumpur, Johor Bahru masih kalah. Bahkan dengan Ho Chi Minh City, kita tantang loh, kita belum ke sana ini. Kedua, kita belum bicara masalah the next challenge. Kita belum bertemu dengan robot khas Jakarta. Jadi karena masyarakat belum mengerti atau apa, ini belum keluar dalam dialog ini. Kita belum masuk kepada terra incognita Jakarta. Jadi ini masih berhenti di sini. Nah, ada hal kemudian yang kita hendak note adalah kalau bisa hanya note saja. Kalau ke depan mudah-mudahan kita tidak memiliki pemimpin Jakarta yang itu pemimpin artis lah. Maksudnya artis apa itu Pak? Dangdut, rock gitu kan ya. Jadi misalnya ya, kita perlu yang namanya itu menyenangkan para pesepeda, dibuat jalur sepeda. Menyenangkan yang difabel, bikin difabel gitu loh. Tidak semudah itu. Jadi kita harus membuat menjadi pemimpin yang tidak menyenangkan. Tidak hanya menyenangkan saja gitu loh. Kalau cuma menyenangkan aja pakai es krim selesai itu kan ya. Tapi pemimpin yang memberikan kebaikan ini tantangan besar, dan saya kira teman-teman bisa melihat ini. Nah, hal yang paling terakhir adalah begini teman-teman semuanya. Feeling saya ya, saya sebagai pengajar dan praktisi public policy, kita masih menemukan tokoh-tokoh kita ini sebagai seorang Jakartawan, belum Indonesiawan. Jadi mengatakan Jakarta menjadi global city kan, tapi punya siapa dia? Apakah dia stand alone gitu kan? Nah ini yang belum muncul. Nah saya harapkan nanti menjadi wacana baru, karena begini, para pemimpin ini ngajari rakyat ini, rakyat Jakarta, kau bukan punya Jakarta saja loh, kau punyanya Tangerang, Bekasi, Bandung, Bogor, saya Papua. Nah ini menjadi tantangan baru sehingga kita perlu pemimpin Jakarta yang Indonesiawan. Ini saya kira tahun ke depan dan semoga menjadi penyemangat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Ini menarik sekali ya. Jadi apa yang disampaikan Prof. Felita mengenai pertumbuhan, kesenjangan ekonomi, bagaimana cara menciptakan 1 juta lapangan pekerjaan, terus jangan cuma Jakartawan tapi Indonesiawan. Nanti ini bisa dijawab nih sama jubir-jubir yang hadir di sini. Tapi usai jeda tetap di Debat Cagup Cawagup Jakarta.